Geger, geger, geger. Sahabat Ambyar, mantan personil grup Pasto, Ryan Pono, baru saja terkena kasus penipuan yang menimpa dirinya hingga kehilangan uang puluhan juta rupiah. Haduh, terlihat dari postingannya, Ryan mengungkapkan sang penipu mengirimkan bukti transfer palsu beberapa kali loh. Ya ampun, kok bisa ya? Gimana sih kronologi ceritanya sampai bisa ditipu puluhan juta gitu? Cus kalian, tolong dong ditanyain langsung di Pagi-Pagi Ambyar. Geger. Di Pagi-Pagi Ambyar sudah ada Ryan Pono. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat datang. Kami semua di sini mengucapkan Terima kasih Mas Ryan. Selamat Natal juga buat semua teman-teman. Iya, Selamat sama-sama Natal Mas juga Ryan. untuk Ryan Pono. Ryan, yang pasti pertama kita di sini mengucapkan turut prihatin juga ya atas apa yang terjadi terhadap kamu sebagai seorang musisi yang pastinya juga berharap bahwa acara off air merupakan penghasilan yang bisa menghidupi kamu dan juga keluarga. Dan ternyata kamu menjadi korban penipuan ya. Ya. Boleh diceritain nggak sih sama kita itu kronologis untuk penipuan yang kamu alami seperti apa sih? Jadi ada yang menghubungi manajer aku. Alih-alih menawarkan job untuk tanggal 27 Desember. Oke. Mengaku ada job di Kementerian PUPR. Terus sudah deal sama manajer aku, sudah deal angka, tiba-tiba dia minta jasa tambahan, bisa gak sekalian menyediakan catering dan lain-lain. Biasalah sampingan ya. Manajer aku mengiyakan. Terus Bentar. ya, Kamu di-hire untuk bernyanyi? ya, Tapi dia meminta ke manajer kamu untuk menyediakan makanan? ya menyediakan jasa catering lah. Biasa suka ada gitu-gitu sampingan Oke. kan. Ya, titipan. Titipan. Terus begitu sudah oke, sudah deal, dia minta nomor rekening dan kebetulan nih kan kantor sudah libur nih manajemen. Ya. Dan orang finance kita tuh sudah ada di luar negeri lah, sudah liburan. Jadi begitu dia mengaku sudah transfer fee manggung beserta jasa catering ini, total sekitar hampir 90 jutaan ya. Oke. Dia transfer ke rekening kantor dan dia kirim bukti transfer palsu. Tahu itu palsu Jadi dari gini, mana? karena manajerku nggak sempat cross check sama orang finance yang sedang di luar negeri karena kendala komunikasi kan. Dia percaya aja kalau bukti transfer itu benar. Lantas? Lantas beberapa jam kemudian si penipu ini ngabarin lagi, Mas kayaknya untuk yang cateringnya nggak jadi deh. Loh, aku handle sendiri aja. Oke. Ya, kalau gitu kembaliin aja biaya dana untuk jasa Catering. cateringnya kembaliin aja. Oke. Tanpa cross check ke orang finance, manajerku kembaliin dana itu sekitar 19.700.000. Oke. Ditransferlah Kembali ke 19.700.000 ke si penipu ini. biaya Biaya catering. catering. Tanpa dia cek terlebih Tanpa dahulu. cross check ke, jadi ini sepertinya ada unsur Oke. hipnotis sepertinya. Oke. Sadar Kayak nggak sadar. Baik. Jadi aja apa yang setelah dia transfer, baru dia kayak sadar kayaknya ada yang salah nih. Dia langsung telepon orang finance dan ternyata nggak ada dana yang masuk. Berarti bukti transferan yang dikirim ini adalah bukti transferan palsu. Ya, Oke, setelah akhirnya mengetahui bahwa ini satu tindak penipuan, apa yang dilakukan kamu dan manajemen? dia sadar bahwa oh kayaknya ditipu dan memang udah hilang nih, udah nggak bisa dikontak. Kebesokannya aku posting di sosial media, menceritakan kronologis. Dan yang jadi serunya sebenarnya begitu aku posting, ternyata banyak banget respon dari teman-teman di DM itu, banyak banget yang ternyata mengalami hal yang sama dengan modus yang sama dan mostly juga dengan nomor telepon dan nomor rekening orang ini. Ryan Pono, Ya. saya mau cerita, beberapa minggu yang lalu saya juga mengalami hal ini. Ya. Sama persis, bahwa ada satu event organizer, Ya. dia mencoba mengontak manajer saya, membooking saya di tanggal ini, di hari ini, untuk mengisi acara. Kemudian dia kirim bukti transferan Ya. ke manajer saya. Kemudian akhirnya ketika manajer saya coba cek, ternyata tidak ada dana yang masuk. Dari situ kemudian manajer saya coba cek melalui aplikasi Get Contact dan di situ ketahuan bahwa dia Ya. penipu. Dan ini jadi pengingat juga buat Sobat Ambyar, siapapun itu mau dia seorang Bukan hanya entertainer Ya. ataupun apapun pekerjaannya, jangan pernah mudah percaya jika ada yang Harus mengirim dicek terlebih dahulu. bukti transferan, kita harus lihat mutasi rekening terlebih Mutasi. Harus. Biasanya kan kalau di M-Banking suka ada mutasi tuh. Betul. Ada yang masuk. Ilmu cross check pokoknya nggak boleh dilewatin lah. Enggak, Iya. kejadian tuh kejadian tapi dibalikin duitnya akhirnya karena minta tolong aparat untuk
cari posisinya, ketemu langsung di NTT waktu itu Kian ya. Akhirnya dipulangin. Diminta transfer karena udah di depan kantor polisi kan ya. Minta. Jadi ini sepertinya modus baru ya, modus penipuan yang baru dengan mengirimkan bukti transfer. Kita mau kasih lihat juga ini ada langkah hukum yang pada akhirnya diambil oleh seorang Ryan Pono. Manajer diduga kena tipu, Ryan Pono ambil langkah hukum. Kerugian 19.700.000 sampai akhirnya ketahuan bahwa dia adalah penipu. Apakah mencoba untuk menghubungi atau nomornya sudah diblok? Mencoba untuk menghubungi dan nomornya udah nggak aktif. Oke. Kemudian laporlah ke pihak polisi ya. Tanggal 29 aku dan manajemen akan bikin laporan resmi. 29. Besok. Oke. Apabila sekarang kamu kan di pagi-pagi ambiar, apabila sang terduga pelaku menyaksikan, kemudian akhirnya dia mencoba menghubungi kamu, meminta maaf dan juga mengembalikan nominal yang sudah dikeluarkan kamu dan manajemen kamu. Kalau menurut kami ini udah bukan masalah uang. Ya. Ini udah masalah orang ini sudah sangat merugikan dan meresahkan karena puluhan DM hampir ratusan yang kirim bukti chat, cerita juga narasi yang sama bahwa penipuan seperti ini udah sangat merugikan. Betul. Bukan hanya public figure tapi juga manajemen artis, IO, pelaku-pelaku usaha kecil. Mesti dikasih efek jerah sih. Itu jadi harus dikasih efek jerah dan mudah-mudahan orang ini ketangkep. Ya betul. Ya benar. Bukan hanya itu aja, tapi tetap balik lagi ke diri kita sendiri harus lebih kontrol gitu. Karena Ya. kalau misalkan orang kan bisa sekarang udah zamannya udah canggih ya, tapi harus dicek ulang gitu. Orang bikin mutasi ini gampang banget Ya. sekarang. Ya, Tapi dari edit pihak segala bank, macam. kayak aku tuh, pihak bank itu memberikan datanya. Ini loh nomor rekening si yang kita transfer. Ya. Dan aku juga transfer udah tuh. Proses lama biasa. Ya. Enggak juga. 2 hari tuh langsung. Orang Angelina Sondah jadi. Oh enggak sih, enggak. Kalau polisi bukan semuanya sama ya. Enggak. Ke banknya kan. Oh, Ke ke bank dapat banknya. data, Oke. tahu alamatnya, Ya. langsung cross check ke tempatnya, aparat langsung dateng. Nah langsung tuh dia diminta buat damai atau bagaimana gitu kan. Akhirnya dia Ya, mentransfer itu balik. apabila menggunakan rekening dengan KTP yang sama ya. Kalau Ya, bisa juga. Kalau misalnya dia menggunakan KTP atau rekening lain. Ini dia rekening KTP-nya lain. orang beda. Oke. Cuman akhirnya dia ditanya, terus kamu kenapa mau ini? Oh ternyata di kampung saya tuh pada ngumpulin KTP untuk buka Oke, rekening. baik ya. Wah. Ya, semoga ini menjadi pembelajaran buat kita semua Sobat Ambiar untuk lebih berhati-hati lagi agar tidak menjadi korban penipuan. Ya. Tapi kalau ngomongin soal Ryan Pono, kita juga mau kasih lihat ini berbicara mengenai karirnya. Kamu boleh tanggapi artikel yang satu. Ya. Ryan Pono ungkap titik terendah dalam karir hengkang dari Pasto. Gimana tuh Mas Ryan? Apa sih alasan kamu akhirnya memutuskan keluar dari Pasto? Padahal kita tahu Pasto begitu besar sekali namanya dari Ya. lagu-lagu yang Udah lama sekali aku keluar dari Pasto efektif tuh 2012-2013 lah. Setelah itu bersorok karir, ya pindah-pindah label dan manajemen. Ya puji Tuhan job juga masih jalan gitu, cuman memang belum ada lagu hits lagi kan Ya. untuk solonya nih gitu. Dan tahun ini aku bersama label Semesta Records punya kesempatan untuk merilis album solo perdana aku tahun ini. Solo ya. Gak mau bikin trio sama kita nih. Sama Rio mati lampu. Pokoknya semua jangan, mending sendirian aja. Kalau gabung sama duo Walang Sangit jangan. Udah sendirian aja, lebih cocok sendiri. Tapi tadi ngomong-ngomong Pasto, memang sukanya dipakein topping apa biasanya? Asta. Kita kembali saat lagi tetap di Pagi-Pagi Ambiar. Geng.